Pernahkah kalian mengalami momen ketika tiba-tiba muncul dorongan aneh dari dalam diri, seperti saat kalian menatap keluar jendela, lalu tanpa sebab yang jelas muncul godaan untuk melompat? Atau ketika sedang mengemudi di malam sunyi, tiba-tiba terlintas bayangan untuk membelokkan kemudi dengan tajam? Jika pernah, jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Fenomena ini cukup umum dan bahkan memiliki nama, The Call of the Void, atau panggilan kekosongan. Terkadang, dalam keheningan hidup, ketika kita hanya berdua dengan pikiran kita sendiri, ada sesuatu yang terasa memanggil dari tepi jurang. Tapi apa sebenarnya yang membuat kita tertarik ke dalam kehampaan itu? Apakah kita benar-benar ingin mengakhiri segalanya? Tidak. Aku tidak berpikir demikian. Justru panggilan ini adalah bagian dari kesadaran kita sebagai manusia yang mencoba memahami eksistensi dan ketidakpastian hidup. Para filosof sejak berabad-abad lalu telah bergulat dengan ketegangan antara hidup dan mati. Albert Camus misalnya menyebut ini sebagai pertanyaan paling mendasar dalam hidup. Haruskah aku bunuh diri atau haruskah aku membuat secangkir kopi? Ini bukan sekedar lelucon, tetapi refleksi mendalam tentang absurditas kehidupan. Menurut Camus, hidup adalah serangkaian kejadian yang tak memiliki makna bawaan. Kita lahir, kita berjuang, dan pada akhirnya kita mati. Ketika kita mulai mempertanyakan apakah perjuangan itu layak dijalani, disitulah pertanyaan tentang bunuh diri muncul. Namun, solusi yang ditawarkan Camus bukanlah keputusasaan, melainkan perlawanan terhadap kehampaan itu sendiri. Kita tidak harus tunduk pada absurditas, melainkan menerimanya dengan tetap melangkah maju. Hidup mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang jelas, tetapi itu tidak berarti kita harus menyerah. Justru di tengah ketidakpastian inilah kita menemukan keberanian untuk terus melangkah. Panggilan kekosongan bukanlah ajakan untuk menyerah, tetapi pengingat bahwa kita masih hidup, masih berpikir, masih bisa memilih. Setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan, menyerah pada kekosongan atau menantang absurditas dengan semangat perlawanan. Dan percayalah, memilih untuk bertahan, memilih untuk menikmati secangkir kopi, memilih untuk terus berjalan, itulah bentuk kemenangan sejati. Jadi, jika suatu hari kalian merasa dipanggil oleh kekosongan, ingatlah ini, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Kehidupan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu ada alasan untuk tetap melangkah. Hidup, jika dipikirkan secara mendalam, memang tidak memiliki makna yang hakiki. Kita lahir, menjalani hari-hari, lalu pada akhirnya meninggalkan dunia ini, begitu saja. Namun, jika kita melihat gambaran yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa makna bukanlah sesuatu yang melekat pada kehidupan itu sendiri, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh pikiran manusia. Ketika kita merasa ingin memberontak terhadap kegelapan hidup, itu artinya kita sudah mengakui keberadaannya. Begitu pula saat kita menerima bahwa kehidupan pada dasarnya tidak memiliki makna yang pasti, kita justru sedang mengambil langkah besar menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Inilah paradoks kehidupan yang absurd. Kita tidak perlu mencari jawaban mutlak di luar sana, melainkan menciptakan jawaban kita sendiri. Pernahkah kalian merasakan dorongan untuk bertanya, apa gunanya semua ini? Itu bukan tanda kelemahan, bukan pula berarti kalian ingin menyerah. Sebaliknya, itu adalah momen ketika kalian menghadapi kenyataan kehidupan yang absurd secara langsung. Itu adalah pertanyaan yang paling manusiawi yang bisa diajukan seseorang. Dan justru di titik inilah kalian diberi pilihan, tenggelam dalam kegelapan atau bangkit dan menciptakan makna sendiri. Jadi, apa yang akan kalian pilih? Membiarkan diri kalian tersesat dalam memahami, atau merangkul absurditas dan menciptakan makna yang kalian inginkan?
godaan untuk menyerah itu akan selalu ada, terutama di saat-saat sepi dan sedih dalam hidup. Tapi justru dalam momen-momen itu, keputusan untuk tetap melangkah menjadi bukti keberanian yang luar biasa. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, terkadang bahkan sekedar bertahan hidup adalah tindakan keberanian yang besar. Berbicara tentang Seneca, ada masa-masa dalam hidup ketika rasa sakit terasa begitu luar biasa hingga melanjutkan hidup tampak mustahil. Seneca, seorang filsuf stoik yang banyak menulis tentang ketahanan, pernah mengalami saat-saat seperti itu. Di tengah penderitaan akibat penyakit yang menggerogotinya, ia mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya sebagai jalan keluar dari rasa sakit yang tiada henti. Namun, pada saat itu, pikiran beralih ke ayahnya, seorang pria tua yang sangat mencintainya. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah hanya penderitaan sendiri yang penting? Bagaimana dengan kesedihan ayahnya jika ia pergi? Bisakah ayahnya menanggung kehilangan? Bukankah kematian justru akan menambah penderitaan bagi mereka yang ia tinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dihentikan. Seneca menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, keberadaannya tetap memiliki makna bagi orang lain. Keberadaannya tetap membawa dampak, dan itulah yang membuatnya memilih untuk bertahan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Pada akhirnya, inilah inti dari kebebasan sejati. Bukan sekedar bisa melakukan apapun, melainkan memilih untuk terus berjalan meskipun jalan itu sulit dan penuh rintangan. Bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena ada sesuatu di luar keputusasaan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang menunggu kita di masa depan, sesuatu yang hanya bisa kita temukan jika kita memilih untuk terus melangkah. Jadi, di saat-saat gelap, merenunglah, memilih untuk bertahan adalah tindakan keberanian, dan keberanian itulah yang membuat hidup ini tetap berarti. Inilah mengapa terus hidup seringkali menjadi satu-satunya jawaban atas panggilan yang hampa. Pikiran bahwa hidup kita berarti bagi orang lain, bahwa keberadaan kita memiliki dampak yang lebih besar dari yang kita sadari, bisa menjadi alasan untuk bertahan. Tetapi lebih dari itu, bertahan bukan hanya tentang orang lain, itu juga tentang kita sendiri. Para filsuf dari Camus hingga Kierkegaard, hingga Seneca, masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi absurditas kehidupan. Namun, pada akhirnya, mereka semua menunjuk pada satu kebenaran mendasar. Kehidupan dengan segala kekacauan, penderitaan, dan menyelesaikannya bukanlah teka-teki yang harus diselesaikan, melainkan sebuah pertanyaan terbuka yang terus menantang kita. Ketika kalian berdiri di tepi jurang kehidupan, ketika duduk sendirian di mobil di tengah malam yang sunyi, sambil berbisik, kalian bebas. Bebas melakukan apa saja. Bebas untuk terus berjalan, bebas bahkan untuk menyerah. Tapi justru di saat itulah kita menemukan kesempatan terbesar untuk melompat, untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar bayangan ini. Sesuatu yang belum terlihat, namun menunggu untuk ditemukan. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita terhubung dengan orang-orang yang mencintai kita. Mereka yang akan merasakan dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Kadang-kadang, hanya bertahan sampai esok hari adalah tindakan kepahlawanan terbesar yang bisa kita lakukan. Mungkin benar bahwa hidup itu absurd, penuh intimidasi,
dan seringkali terasa tak memiliki makna yang jelas. Tapi justru dalam absurditas itu kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri, untuk menjalani hidup dengan tujuan yang kita pilih, untuk melawan tantangan-tantangan dengan keberanian. Jadi, ketika hidup terasa gelap dan kosong mulai berbisik, perkataan "kalian tidak sendirian", kalian memiliki kebebasan untuk tetap melangkah, untuk percaya bahwa sesuatu yang lebih besar menanti di depan, dan untuk membuktikan bahwa bertahan adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.